Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama Capital Market Talks KSPM FEB Undip. Sebelumnya kenalin nih, aku Diva dari Public Relations sebagai moderator pada episode kali ini. Yuk follow berbagai sosial media KSPM dan subscribe YouTube kita. Tahun 2022 menjadi masa yang penuh gejolak bagi atmosfer perekonomian dunia. Gejolak ini termanifestasi oleh berbagai dampak terhadap sektor ekonomi yang baik secara global maupun lokal terasa begitu nyata. Salah satu gejolak yang baru-baru ini terjadi adalah meroketnya harga bahan bakar minyak bersubsidi di negara kita, yaitu Indonesia. Lalu, efek domino seperti apa yang akan terjadi usai kenaikan BBM bersubsidi pada Sabtu 3 September kemarin? Bagaimana seharusnya kita harus menyikapinya? Kita akan membahasnya bersama dalam Capital Market Talks bersama kedua narasumber kita kali ini. Nah, langsung saja kepada teman-teman narasumber untuk memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Kevin dari Divisi Analysis and Investment KSPM FEB Undip. Hai semua, kenalin aku Sylvia dari Divisi Education Research and Development, juga dari KSPM FEB Undip. Baik, mungkin kita bisa mulai perbincangan kita kali ya, yang mana pembahasan kita pada CMT kali ini sungguh menarik ya teman-teman, karena memang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM yang baru-baru ini terjadi sedang hangat banget nih dibicarakan oleh semua lapisan masyarakat. Nah, sebetulnya hal apa sih yang melatar belakangi sehingga pemerintah tuh memutuskan untuk mengambil kebijakan ini, teman-teman? Baik, mungkin kita bisa bahas dari sisi historis singkat minyak dunia yang terjadi di tahun 2020 kemarin dulu ya, Diva. Jadi tuh memang perlu kita ketahui bersama bahwa secara akumulatif harga minyak global jatuh akibat penurunan permintaan selama pandemi tahun 2020. Nah, akibatnya OPEC dan sekutu menyetujui untuk melakukan pembatasan produksi minyaknya secara bertahap per harinya. Lalu OPEC sepakat untuk mengurangi produksi minyak sebesar 100.000 barel per hari, dan angka ini setara dengan 0,1% permintaan global yang ada. Dan harga minyak mentah seringkali fluktuatif. Namun di Indonesia sendiri, harga rata-rata ICP per Juli 2022 berada di kisaran 106,73 US dollar per barelnya. Nah, angka ini setara dengan kenaikan 24% daripada Januari 2022. Dan pada tahun ini nih, Diva dan teman-teman, tepatnya Selasa pagi 6 September 2022 kemarin, harga minyak dunia naik sebesar 3%. Dan hal ini diperkeruh juga akibat perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini nih yang berkesinambungan terhadap penambahan belanja subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, yang mana juga terjadi pelemahan nilai rupiah serta volume BBM yang melebihi kuota. Sehingga hal inilah yang mendorong pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi maupun non-subsidinya. Wah, ternyata cukup kompleks ya, mengapa pemerintah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Lalu saat terjadi kenaikan harga BBM yang demikian, bagaimana sih dampaknya yang akan terjadi nih teman-teman kira-kira? Oke, tentunya kenaikan harga BBM ini sangat berdampak luas ya teman-teman bagi seluruh elemen. Yang pertama bagi rakyat yang terdampak secara langsung, lalu pengusaha dan juga pemerintah sebagai regulator. Mari kita bedah satu-satu dampak bagi tiap elemen tersebut. Yang pertama, yang paling terpengaruh tentunya adalah rakyat. Kenaikan harga BBM cukup memukul rakyat, terutama bagi golongan dengan pendapatan menengah ke bawah, di mana harga BBM ini naik bersamaan dengan laju inflasi nih teman-teman. Nah, inflasi sendiri itu apa sih? Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang dalam satu periode tertentu yang menyebabkan melemahnya purchasing power atau kemampuan membayar kita. Sebagai contoh nih yang paling dekat dengan kehidupan kita, misalnya telur. Nah, kalau misalnya teman-teman membeli telur beberapa tahun lalu, itu uang senilai 30.000 bisa membeli 1,5 kilogram telur. Sedangkan saat ini, uang dengan nilai yang sama yakni 30.000 hanya dapat membeli 1 kilogram saja. Jadi harga yang sama, kepuasan yang berbeda. Itulah yang disebut dengan diminishing of purchasing power. Nah, namun sayangnya, di saat inflasi naik dan kebijakan cooling down dari pemerintah juga tengah dijalankan, baik fiskal maupun moneter, harga BBM justru naik dengan angka yang cukup signifikan. Pertamax yang semula seharga 12.500 per liter naik menjadi 14.500 per liter, yang artinya naik 16%. Lalu Pertalite yang menjadi mayoritas incaran masyarakat karena merupakan BBM subsidi juga
naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, naik 30%. Cukup besar ya teman-teman. Lalu kenaikan BBM ini justru dapat memicu cost push inflation, yakni inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang-barang pokok yang dapat meluas ke berbagai lini. Sebagai contoh nih, kenaikan harga BBM menyebabkan harga bahan baku, misalnya kedelai naik, maka harga tahu, harga tempe, dan beragam produk turunannya seperti kecap dan susu kedelai pun akan naik. Begitu juga dengan bahan dan produk yang lain. Kemudian yang nggak kalah penting, yakni kebijakan BBM tidak disertai dengan kenaikan UMR. Hampir di segala sektor mengalami permintaan kenaikan upah oleh karyawan karena dua pukulan tadi, yakni inflasi dan kenaikan BBM. Dari mulai UMKM hingga korporasi, setidaknya menerima tuntutan kenaikan upah dari para pekerja. Nah, seperti itulah teman-teman dampak kenaikan BBM bagi masyarakat. Sangat luas bukan? Kenaikan harga mungkin hanya sekian persen, namun dampaknya terasa di berbagai sektor dan lapisan masyarakat. Wah, ternyata memang sekompleks itu ya Kevin ya, potensi dampak yang akan dirasakan oleh rakyat. Tadi kan Kevin juga sempat mengatakan bahwa kenaikan BBM ini bakal berdampak nih ya terhadap para pengusaha serta pemerintah. Mungkin boleh diceritain juga nih Kevin, bagaimana sih sudut pandangnya terhadap para pengusaha serta pemerintah juga? Ah, benar banget tuh, Div. Jadi itu dari sisi masyarakat aja kan. Nah, sekarang kita bahas dari sisi pelaku ekonomi atau pengusaha. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kenaikan harga BBM itu sangat berdampak pada kenaikan harga bahan baku atau bahan mentah, di mana cost of production atau biaya yang diperlukan untuk memproduksi sebuah barang atau jasa semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kurva supply bergeser ke kiri dan menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Kemudian kuantitas produksi menjadi lebih sedikit. Coba kita sedikit men-tracing materi mikroekonomi ya teman-teman yang beberapa semester lalu. Jadi kalau misalnya kurva ekonomi itu, kurva supply-nya bergeser ke kiri, maka harga menjadi lebih tinggi dan kuantitas produksi menjadi lebih sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan apa yang disebabkan oleh kenaikan cost of production tadi. Itu dari sisi produksi. Lalu dari sisi distribusi, laju transportasi menjadi terhambat karena adanya kenaikan BBM. Sebagai contoh, yang sebelumnya dapat 10 armada untuk mengantarkan komoditas, mungkin dikurangi menjadi 7 armada saja. Atau sekalipun jumlah armadanya tetap 10, jadwal keberangkatan dikurangi jumlahnya. Bahkan mungkin skop atau jangkauan distribusi menjadi lebih terbatas disesuaikan dengan anggaran transportasi badan usaha. Karena laju transportasi menurun, maka arus komoditas juga lebih terbatas, di mana demand sama namun supply berkurang. Hal ini juga berdampak pada kenaikan harga dan penurunan kuantitas barang dan jasa. Seperti itu teman-teman. Oke. Oh alah, seperti itu ya Kevin. Ya, ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, ada banyak pihak juga ya yang merasakan dampak kenaikan BBM, termasuk para pengusaha. Nah, kalau menilik dari landscape sektor industrinya, kira-kira sektor apa aja sih yang paling terimbas akibat kebijakan ini, Kevin? Oke, kalau sebelum-sebelumnya kita membahas secara makro ya teman-teman, mungkin sekarang aku akan masuk ke industri spesifik. Untuk sektor yang paling terdampak dari kenaikan harga BBM ini tentunya adalah sektor transportasi ya teman-teman, dan transportasi ini juga akan berdampak pada sektor pangan. Nah, mari kita bahas spesifikasinya melalui analisis teknikal di bawah ini. Jadi yang pertama aku mulai dari sektor pangan ya teman-teman. Di sini ada display dari TradingView. Lalu aku pakai beberapa indikator seperti Bollinger Band, Stochastic, MACD, dan volume. Di sini aku pakai emiten INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang kuanalisis tanggal 7 September 2022 kemarin. Yang pertama dari Bollinger Band. Candlestick sebelumnya baru aja bergerak ke atas menembus lower band, tapi belum cukup kuat untuk menyentuh middle band dan mengalami penurunan gradual. Jadi indikasinya adalah sell atau wait and see. Lalu yang kedua kita pakai stokastik. Kalau teman-teman lihat itu garis biru baru saja memotong garis merah ke bawah atau dead cross. Jadi indikasinya adalah sell. Lalu di MACD garis biru terlihat sedikit menjauh pasca dead cross sebelumnya. Belum ada tanda terjadinya golden cross. Lalu dari histogram juga terlihat konstan dan ada kecenderungan turun. Indikasinya adalah sell. Walaupun di volume
indikasinya adalah buy. Cuman dari ketiga indikator di atas lebih dominan untuk sell. Lalu yang kedua, ini ada sektor transportasi. Di sini aku pakai emiten Goto ya teman-teman, yang aku analisis di tanggal yang sama juga. Aku pakai indikator yang sama seperti Indofood di atas. Yang pertama Bollinger Band. Candlestick sebelumnya baru aja menyentuh upper band dan bergerak turun secara gradual hingga melewati middle band dan hampir menyentuh lower band. Prediksinya akan terus turun hingga menyentuh lower band. Indikasinya adalah sell dan wait and see. Lalu stokastik, bisa teman-teman lihat garis biru hampir atau akan memotong garis merah ke atas atau golden cross di area oversold. Indikasinya adalah buy. Kemudian dari MACD, garis biru sebelumnya telah memotong garis merah ke bawah atau dead cross dan belum terlihat adanya penguatan di garis biru. Lalu kalau teman-teman lihat di histogram juga tengah mengalami penurunan secara konstan. Jadi indikasinya adalah sell. Lalu volume bar naik tapi harganya turun, maka indikasi juga sell. Jadi seperti itu teman-teman, sektor yang paling terdampak di sini adalah transportasi dan pangan. Dan untuk perwakilannya aku pakai Indofood dan Goto. Iya, benar banget nih yang sampai sama Kevin nih. Memang saham-saham consumer tercatat mengalami koreksi meski sebenarnya sepanjang dari penetapan kebijakan kenaikan BBM kemarin, mayoritas koreksinya tidak sampai di angka 1% atau dapat dikatakan tidak signifikan. Tapi nih teman-teman, di tengah kondisi inflasi yang tinggi, nilai rupiah cenderung melemah dan pelemahan ini justru memberikan dampak positif bagi beberapa sektor, terutama bagi sektor yang orientasinya komoditas ekspor, seperti mungkin contohnya nih batu bara dengan pendapatan dalam valuta asing. Hal ini termanifestasi oleh pergerakan beberapa emiten seperti Bumi yang bahkan mencapai angka positif di 21,34% dan Harum Energi positif di angka 10,08% serta saham ITMG yang positif di angka 9,14%. Wah, menarik banget ya teman-teman, tadi penjelasannya dari Kak Sylvia sama juga dengan Kevin. Ternyata dari kenaikan harga BBM ini tidak cuma hanya membawa dampak negatif bagi para pengusaha, tapi juga memberi dampak yang berbeda nih ke beberapa sektor perekonomian. Nah, mungkin boleh diceritain juga ya Kevin dan Kak Sylvia, gimana sih sikap yang ideal nih di tengah kenaikan BBM dan mungkin kedepannya harusnya seperti apa gitu. Oke, Diva. Mungkin dari perspektif aku dulu ya, Div. Mungkin jika kita telisik kembali nih, Indonesia telah mengalami 9 kali kenaikan harga BBM sejak tahun 2000. Dan seperti yang telah kita bahas sebelumnya nih, dampak kenaikan ini kan tidak selalu negatif, namun itu tergantung dengan bagaimana keadaan economic growth yang ada. Nah, jika kita cermati bersama, kenaikan BBM saat ini tidak serta-merta meluluhlantahkan pasar saham, akan tetapi lebih berpengaruh negatif terhadap pasar obligasi akibat kenaikan inflasi yang juga diikuti dengan kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, bagi investor yang berorientasi jangka panjang, tentu pada saham masih dapat menguntungkan sepanjang pertumbuhan ekonomi terjaga dan koreksi yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness. Nah, benar, setuju banget sama yang disampaikan Kak Sylvia. Mungkin di sini aku memberikan sedikit tambahan ya teman-teman. Para investor dengan profil risiko yang konservatif dan berorientasi jangka pendek sebaiknya fokus pada instrumen pasar uang, serta untuk investor jangka menengah atau berada di jangka 3 tahun dapat memanfaatkan harga obligasi untuk memperoleh yield yang menarik. Lalu aku ingin menambahkan juga bahwa pengalihan anggaran kompensasi BBM melalui penyesuaian harga ini memang akan menekan defisit APBN jika disalurkan ke sektor yang produktif. Memang, manfaatnya akan kita rasakan dalam jangka panjang. Tentunya perlu penyesuaian yang panjang terhadap kebijakan ini, teman-teman. Catatannya, penting bagi pemerintah untuk mematangkan struktur pendapatan dan penganggaran yang tepat untuk sektor-sektor yang produktif tersebut demi pemulihan ekonomi yang lebih optimal. Wah, ternyata pembahasan kita tadi mengenai kenaikan harga BBM ini memang kompleks sekaligus menarik ya teman-teman. Karena kita bisa paham juga alasan dibalik keputusan kenaikan harga BBM yang terjadi baru-baru ini hingga bagaimana kita sebagai Sobat Cuan bisa menyikapinya. Namun sayang banget nih teman-teman, ternyata kita sudah berada di penghujung acara nih.
Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, yaitu Kak Kevin dan juga Kak Sylvia, telah bersedia berbagi pandangan dan juga ilmu baru pada Capital Market Talks episode kali ini. Terima kasih juga kepada Sobat Cuan yang telah mendengarkan CMT kali ini. Kalau boleh aku simpulkan juga, jadi fenomena kenaikan bahan bakar minyak ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor nih teman-teman, yaitu harga minyak mentah Indonesia yang cenderung tinggi, lonjakan harga minyak dunia, serta anggaran subsidi BBM Indonesia yang membengkak akibat dampak berkelanjutan dari pandemi di tahun 2020. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, secara nggak langsung juga memberikan implikasi nih bagi sektor perekonomian, khususnya sektor pangan dan transportasi. Namun, kenaikan harga BBM ini berimplikasi juga terhadap pergerakan positif emiten-emiten yang di sektor komoditas ekspor. Sebagai investor juga kita penting untuk kembali melakukan penyesuaian investasi dengan profil resiko investasi yang kita miliki. Baik, jadi demikian dari aku Diva selaku moderator, serta terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada Kevin dan juga Kak Sylvia yang telah bersedia menjadi narasumber untuk CMT kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube dan Instagram KSPM FEB Undip. See you in the next Capital Market Talks.